mempersiapkan alat, diantaranya pakaian bayi lengkap, selimut, stetoskop, 3 gelas air berisi cairan klorin, sabun dan air bersih, bengkok, bak instrumen beserta isinya, ada Vitka, Kabenol, salep mata, squid 1 cc, handspoon, Billy, Vitalila, Medline dan termometer. Kemudian ada perlak dan alas, celemek, baskom berisi cairan klorin, tempat sampah, serta timbangan bayi dan lampu sorot. Sebelum melakukan cuci tangan, kita harus melepaskan semua perhiasan dan jam tangan. Kemudian menggulung lengan baju sampai ke siku dan membuka keran. Dengan gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 9. Pakai celemek. Dan memakai handphone. Gimana Bu keadaannya? Alhamdulillah baik Bu. Anaknya boleh saya pinjam sebentar nggak Bu? Untuk pemeriksaan ya Bu. Untuk pemeriksaan Bu. Oh iya Bu, silakan Bu. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya Pak Bu. Terima kasih ya Bu Bidan. Ya, masih juga Ibu. Pertama, meletakkan bayi di tempat yang hangat dan rata. Kemudian menilai Apgar skor dari kulit, apakah kulit kebiruan atau merah muda, apakah bayi menangis atau tidak, apakah tonus otot baik, frekuensi otot atau gerak respon baik. Kemudian mengukur panjang bayi, didapatkan hasil 50 cm. Setelah itu mengukur lingkar dada bayi. Didapatkan hasil 35 cm. Kemudian mengukur bagian kepala dari suboccipito sampai brachmanthicalis. Didapatkan hasil 9,5 cm. Kemudian mengukur berat badan bayi. Didapatkan hasil 3.100 gram. Setelah itu mengukur suhu tubuh bayi dengan menggunakan termometer. Ditunggu sampai bunyi. Kemudian mencelupkan termometer yang telah dipakai ke dalam larutan klorin, kemudian ke larutan sabun dan ke air bersih. Setelah itu diusap dengan tisu dan ditaruh di tempatnya kembali. Kemudian pemeriksaan kepala, dilihat warna rambut apakah hitam atau tidak, terus adanya molej atau tidak, kemudian raba sutura apakah terdapat kaput suicidum atau sepal hematom. Kemudian bagian muka, lihat apakah muka simetris atau tidak, dan cek refleks rutinnya, apakah bayi mencari puting atau tidak.
Kemudian lihat keadaan mata, apakah simetris atau tidak, apakah epicanthus melebar atau tidak, apakah strabismus atau tidak, dan pengeluaran cairan pada mata. Kemudian periksa kondisi mata dengan menggoyangkan kepala perlahan. Kemudian periksa ada tidaknya refleks glabella dengan menggoyangkan tangan. Kemudian berikan salap mata. Berikan salap mata. Kemudian bagian hidung, periksa hidung bentuknya, apakah simetris atau tidak, atau ada lubang hidung atau tidak. Kemudian periksa pernapasan melalui hidung atau melalui mulut. Kemudian, adakah gerakan cuping hidung saat bernapas? Adakah sekret mukopurulen atau perdarahan pada hidung? Kemudian periksa lubang telinga. Bentuknya simetris atau tidak, dan posisi lubangnya sama atau tidak dengan sebelahnya. Kemudian menilai adanya gangguan atau tidak dengan membunyikan suara. Kemudian bagian mulut, periksa kesimetrisan mulut. Kemudian periksa adakah labioskisis atau palatoskisis atau tidak. Kemudian periksa bercak putih pada mulut, gusi, dan palatum. Kemudian memeriksa lidah, mengamati kemampuan dan refleks shaking atau mengisap. Bagian leher, amati apakah bayi dapat menggerakkan kepala ke kanan ke kiri atau tidak. Lalu periksa adanya pembengkakan atau pembentukan selaput kulit dan lipatan kulit yang berlebihan pada bagian leher. Kemudian angkat kepala sedikit, apakah ada tahanan atau tidak, untuk mengetahui ada fraktur pada leher atau tidak. Kemudian pada bagian dada, nilai kesimetrisan dada, puting susu, gerakan dada saat bernapas. Periksa frekuensi jantung. Frekuensi jantung dalam batas normal. Usahakan stetoskop dalam keadaan hangat. Kemudian bagian perut atau abdomen. Gerakan abdomen saat bernapas. Apakah dari perut atau dari dada? Kemudian periksa tali pusat, apakah ada infeksi atau tidak. Kemudian bagian kulit, periksa adanya ruam atau bercak tanda lahir atau tidak. Kemudian periksa pernicaciosa atau pembengkakan. Kemudian periksa adanya lanugo atau tidak. Biasanya lanugo jumlahnya lebih banyak pada bayi kurang bulan. Kemudian bagian genitalia, periksa apakah labia mayora dan minora tertutup atau tidak. Kemudian klitoris, orifisium, uretra, dan vagina. Lihat adakah sekret pada vagina. Kemudian pemeriksaan bagian ekstremitas bagian atas. Lihat simetris atau tidak, gerakan lengan ada atau tidak, kemudian jumlah jari lengkap atau tidak. Kemudian lakukan refleks palmar atau refleks menggenggam. Kemudian ekstremitas bagian bawah atau kaki dilihat panjangnya simetris atau tidak, bentuknya dan ukurannya, dan lihat juga jumlah kakinya lengkap atau tidak. Kemudian lakukan refleks Babinski atau mengusap telapak kakinya. Kemudian lakukan refleks Moro atau refleks kejut. Kemudian berikan suntikan vitamin K 1 mg pada paha kiri sepertiga bagian luar atau anterolateral. Sekiranya di sini.
Kemudian setelah memberikan vitamin K, tunggu 1-2 jam untuk menyuntikkan imunisasi hepatitis B sebanyak 0,5 mg bagian paha kanan bagian luar atau anterolateral juga. Kemudian setelah penyuntikan selesai, merapikan alat dan merapikan bayi dan menggantikan pakaian bayi yang bersih. Kemudian mengganti pakaian bayi dengan pakaian yang baru. Dan bayi setelah sudah selesai diperiksa dan berikan kepada ibunya untuk Assalamualaikum Ibu. Permisi Bu, ini anaknya Bu sudah selesai melakukan pemeriksaan. Udah selesai Bu. Ya Bu, alhamdulillah Bu hasilnya normal Bu, semuanya baik. Iya Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Oh nggak ada Ibu. Ya jangan lupa nanti diberi ASI ya Bu anaknya Bu. Kalau ada apa-apa bisa kabarin saya ya Bu. Permisi Bu. Iya Bu, silakan Bu. Terima kasih ya Bu Hidayah. Iya. Kemudian mencuci tangan di larutan klorin dan membukanya secara terbalik. Kemudian rendam sarung tangan di larutan klorin. Dengan gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 9.